Selamat malam. Salam. Merdeka. Dan pada saat ini saya membuat video yang kesekian kalinya untuk mengklarifikasi dan sekaligus menginformasikan beberapa hal. Sejak awal 2024 ini, sekarang sudah 19 hari, sudah berada di tahun 2024. Dan secara pribadi saya bersyukur Tuhan masih memperkenankan saya untuk hidup seperti saat ini dan juga melakukan aktivitas hingga pada detik ini, semua karena anugerahnya. Namun di lain sisi, saya juga kadang merenung bahwa selama lebih setahun saya diperlakukan tidak manusiawi oleh orang yang membenci saya, yang mencari cara untuk mengkriminalisasi saya, terhitung sejak tahun 2022. Ini bermula pada bulan Agustus, yang mana aktor utama waktu itu menjabat sebagai kepala desa dan sekarang sudah selesai, digantikan dengan PJ, pejabat yang baru. Dan itu pun masih terus oknum ini melancarkan aksi-aksinya untuk mencari cara supaya saya benar-benar terjerat. Ya. Dan saya kadang berpikir, apakah ini memang Tuhan izinkan kepada saya sehingga saya diperlakukan terus-menerus sampai beberapa hari yang lalu rumah saya ini menjadi sasaran penyerangan dan kami sekeluarga menjadi sasaran persekusi, sabotase, pelecehan, dan intimidasi, dan juga dirundung sampai dipermalukan di depan umum, di tempat umum. Secara pribadi saya sedih. Saya sangat sedih dengan keberadaan kami. Saya secara pribadi, istri saya, orang tua saya, dan bahkan saudara-saudari saya benar-benar dijadikan sasaran oleh para pelaku ini untuk dipersekusi, dipermalukan, diintimidasi, diancam, dilecehkan dengan cara yang mereka gunakan. Yang lebih sering adalah pada awalnya beberapa bulan yang lalu mereka datang secara keroyokan, secara kelompok di bawah perintah aktor utama ini. Dan
akhir-akhir ini saya juga baru tahu sejak bulan Agustus 2023 mereka ternyata menggunakan hipnotis. Karena pengakuan salah satu pelaku, dia telah mengikuti kursus hipnotis. Dan mungkin kesekian kalinya saya memberitahukan bahwa modus mereka adalah hipnotis. Sehingga kami lengah, saya lengah, tidak bisa melawan. Dan bahkan istri saya menjadi sasaran pelecehan dalam keadaan terhipnotis. Jadi di bulan Januari ini saya merefleksi kembali dan saya mengingat terus sampai psikologi saya selama lebih 1 tahun, bahkan sudah menghampiri 1,5 tahun, sangat terganggu dan terguncang. Dan saya memperhatikan para pelaku masih belum ada itikat mereka, bahkan tidak timbul sedikit pun perasaan menganggap bahwa kami ini manusia. Mereka tetap konsisten bahwa kami ini tidak layak diperlakukan seperti manusia. Sampai orang-orang dimanfaatkan, diancam, diintimidasi, dan disuruh untuk ikut melakukan kejahatan terhadap kami. Yang paling sering ada beberapa orang remaja yang terus mencari cara untuk menjebak kami, melecehkan kami, menghipnotis kami, lalu masuk ke dalam rumah ini dan sempat mencuri sejumlah uang dan juga dokumen-dokumen penting kami yang sampai sekarang belum mereka kembalikan. Mereka mengaku disuruh dan diperintahkan oleh oknum personil penegak keamanan, penegak hukum. Yang mana juga personil oknum-oknum ini sejak tahun 2022 konsisten terlibat dalam setiap aksi persekusi terhadap saya. Dan bahkan penyerangan sejak bulan Januari kami menghuni rumah ini sudah 1 tahun, konsisten terus mengawal dan bersama-sama dengan pelaku. Ya, nanti pada saatnya akan terungkap karena laporan sedang saya persiapkan. Dan menurut pengakuan para oknum-oknum personel petugas keamanan ini, ya, mereka juga diperintah oleh pimpinan mereka. Sehingga pelaku utama atau otak pelaku praktek hipnotis ini yang berprofesi sebagai pendamping desa itu getol dan bahkan terlihat sangat kejam dalam bertindak, dalam berbicara, tidak segan-segan mempermalukan kami dengan hipnotis. Bahkan di malam Natal 25 Desember 2023 kemarin, kami sekeluarga, saya dan istri saya dan juga ibu saya dipermalukan. Kami dihipnotis dan orang-orang melihat kami seolah-olah kami dengan sadar melakukan hal-hal yang memalukan. Dan sampai saat ini
keluarga saya tidak menyadari, kecuali saya sudah sangat menyadari. Saya cukup kecewa dengan jemaat lain yang menyaksikan waktu itu, dan bukannya membantu kami, hanya bisa menyaksikan. Saya sempat berkata malam itu, saya menyambut kedatangan Tuhan Yesus, Juru Selamatku, tapi justru saya dipermalukan. Namun untuk menghibur diri saya sendiri, saya mengatakan Tuhan Yesus mengalami lebih dari itu, bahkan disalibkan dan mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit. Lebih dari itu, Tuhan Yesus dipermalukan. Walaupun saya seorang manusia, tetapi dengan teladan yang telah dijalani oleh Tuhan Yesus, saya mencoba menguatkan diri. Tidak selesai sampai di situ. Di awal tahun, mereka melancarkan aksi penyerangan lagi di rumah saya, di mana istri saya menjadi sasaran utama untuk hipnotis yang dijadikan sebagai objek untuk dilecehkan, dicabuli di dalam keadaan terhipnotis. Dan pelakunya adalah anak-anak remaja, dan juga ada beberapa orang yang menggunakan praktik hipnotis mengubah pandangan kami sehingga kami seolah-olah melihat orang yang berbeda. Dan ini sebuah kejahatan besar menurut saya, dan banyak orang juga mengatakan itu, sehingga mengganggu psikologi saya sampai saat ini. Dan akibatnya banyak kerugian yang saya alami, terutama dalam kejiwaan saya. Saya sering emosional mengingat semua peristiwa itu, dan saya ingin sekali meluapkan amarah, tetapi saya juga berpikir saya hanya manusia biasa, manusia lemah. Dan kalaupun saya melakukan perlawanan, barangkali tidak ada gunanya, ya, selain mencoba berharap bahwa ada kesadaran dari para pelaku. Akhir-akhir ini mereka meminta berdamai. Ya, mereka meminta saya berdamai dengan mereka. Dan ternyata perdamaian yang mereka minta ini perdamaian sepihak. Mereka ingin damai dengan tidak lagi terjadi penyelesaian masalah yang mana akar masalahnya mulai dari tahun 2022 hingga sampai saat ini itu dianggap hal biasa. Ya, hal biasa. Dianggap hal biasa, saya dipersekusi itu dianggap hal biasa, saya dianiaya dianggap hal biasa, istri saya dihipnotis lalu dicabuli itu dianggap hal biasa, keluarga saya, ibu saya dan saudara-saudari saya dipermalukan, itu hal biasa bagi mereka. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Artinya di sini mereka mau berdamai tanpa harus ada sanksi atau efek jera yang dikenakan kepada mereka. Dari situ saya berpikir, kalau itu terjadi, maka orang ini akan terus melakukan kejahatan-kejahatan. Mereka bebas. Aktor utama ini pasti yang mana sekarang sedang calon legislatif. Ya, aktor utama ini.
dia pasti akan terus melakukan kejahatan. Terbukti dengan orang-orang yang mau membantu kami itu diancam, kan dihancurkan, diperlakukan seperti kami juga, dipermalukan, dihipnotis. Nah, itu menjadi senjata bagi mereka untuk memanfaatkan orang lain untuk menindas kami. Satu hal dulu yang saya akui bahwa saya ini kritis. Kritis dalam kebenaran. Ya. Saya kritis ketika saya melihat terjadi penyelewengan. Terutama waktu aktor utama ini menjabat sebagai kepala desa. Saya tahu betul bahwa dia diduga mengkorupsikan dana desa itu hingga ratusan juta. Ya. Tapi sampai saat ini sejumlah uang itu tidak dikembalikannya oleh karena SPJ-nya sudah dibuat secara fiktif, di mana ditandatangani oleh BPD dan juga para tokoh, ya, sehingga menurutnya dia aman. Dan juga saya heran kepada ya Pemda secara nyata itu melindungi aktor utama ini, ya, dengan mendiamkan dugaan kasus korupsi itu sampai sekarang tidak terungkap. Dan ada indikasi-indikasi setelah saya mencoba untuk terus melawan, ya, telah menerima suap. Dan yang herannya lagi, sejak tahun 2022 ini, ya, ada pimpinan lembaga penegakan hukum yang terus bekerjasama dengan aktor utama ini dan terus membela aktor utama karena terlalu benci terhadap saya. Saya dianggap sombong dan saya dipaksakan untuk mengakui sebuah kesalahan yang belum pernah saya lakukan dan siap untuk dihukum atau dipenjara. Nah, itu yang terjadi. Tapi saya terus melawan, bukan untuk membenarkan diri, ya. Namun memang saya melawan karena memang saya belum melakukan kesalahan. Saya tidak merugikan siapa-siapa. Nah, itu berimbas kepada pribadi saya dan juga keluarga saya. Hingga pada tanggal 30 Desember yang lalu, saya sempat ke Polres Nias untuk melaporkan ke bagian SPKT. Namun petugas di sana menyarankan karena laporan saya banyak, saya mengemasnya terlebih dahulu dan kemudian saya serahkan SPKT untuk ditindaklanjuti. Dan saya berpikir lebih jauh, sepertinya tidak cukup saya hanya membuat laporan sampai di sana. Saya harus menyampaikan laporan ke lembaga-lembaga lain, ya, supaya kasus ini bisa terungkap agar juga pelaku bisa sesegera mungkin terungkap siapa saja dan menerima sanksi. Dan ancaman-ancaman yang terus saya terima ketika saya mengkritik bagi itu kebijakan pemerintah, yang paling sering adalah terkait dengan posisi saya sebagai ASN P3K, akan dipecat, diputus kontrak. Namun
saya sudah menyiapkan diri tentang itu. Jika memang harus terjadi, saya sudah menyiapkan diri. Ancaman berikutnya adalah ancaman dikriminalisasi lalu dipenjara. Ya, dikriminalisasi, ada banyak cara mengkriminalisasi saya. Disabotasi, dijebak dengan macam-macam manipulasi bicara ya, ketika sudah dihipnotis, lalu seolah menghina pejabat, seolah-olah memihak kepada salah satu paslon atau calon di pemilu ini, dan semua itu di luar dari kesadaran saya karena mereka gunakan hipnotis untuk menjebak saya. Jadi bentuk kriminalisasi ini juga sudah saya siapkan pribadi saya untuk menghadapi itu. Bentuk kriminalisasi berikutnya adalah setiap saya nongkrong dan ada perkumpulan-perkumpulan dengan teman-teman, lalu ada saja nanti orang, bahkan teman saya juga dimanfaatkan oleh aktor atau pelaku ini untuk mencampurkan sejenis zat-zat terlarang yang saya juga tidak tahu, ya. Dan setelah saya konsumsi minuman atau makanan yang telah dicampurkan itu, katanya saya positif. Saya kurang tahu positif apa, ya. Dan mereka sudah menunggu saya, ya. Beberapa personil tadi yang mana dimanfaatkan juga oleh pelaku, mereka menunggu, ya. Dan saya mau nyatakan bahwa saya bukan pengguna sejenis zat terlarang itu, apa berupa narkoba atau apa, ya. Di saat tertentu juga di perkumpulan, ya saya jujur kadang mengkonsumsi yang namanya tuak atau produk yang minuman produk lokal di khas Nias inilah. Dan barangkali itu sudah sangat umum, hampir di seluruh Pulau Nias ini sudah menjadi budaya. Kemudian kriminalisasi berikutnya adalah dengan menyadap handphone saya, menyadap alat elektronik saya. Bahkan ada notebook yang sampai saat ini belum saya buka, sudah dirusak oleh salah seorang oknum aparat desa, yang mana juga ini sudah berkali-kali mencuri file dan dokumen-dokumen penting yang ada di notebook itu. Dan mereka mencoba menjadikan itu sebagai alat untuk mengkriminalisasi saya, supaya saya terjerat dan bisa tersandung kasus pidana. Jadi itu ancaman yang kedua. Kemudian ancaman yang ketiga adalah ancaman dicelakakan. Ancaman dicelakakan dan keluarga juga ikut dicelakakan, macam-macam. Sampai-sampai rumah saya ini saya usahakan aman, tapi tetap saja mereka punya cara untuk masuk, di mana istri saya menjadi sasaran utama untuk dihipnotis. Dan begitu kena, ya disugesti untuk membuka pintu terbuka, maka disitulah mereka masuk untuk menyerang. Saya tidak bisa melakukan perlawanan karena saya juga diserang pakai hipnotis, ya akhirnya saya lengah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi
kalau saya menggambarkan apa yang telah saya alami ini, mungkin orang lain tidak mengalami hal yang sama dengan saya. Karena sebagian besar orang-orang yang menyaksikan justru penasaran seperti apa saya diperlakukan. Ya, mereka tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan. Bahwa batin saya tersakiti, terguncang, tersiksa. Justru mereka sangat terhibur dengan apa yang telah dilakukan pada saya. Sangat terhibur. Ya. Ada juga yang melalui ya entah video call di WA atau video conference atau telepon conference, ya selalu saya dengar suara mereka, orang-orang yang sama. Mereka juga menjadi penikmat setiap aksi kejahatan yang dilakukan kepada kami. Saya tahu mereka sangat terhibur dengan itu. Dan yang saya sayangkan, ya, ketika ada pimpinan baik di pemerintahan maupun lembaga penegak hukum mengatakan bahwa ya itu bukan kejahatan. Semua yang kami alami ini bukan kejahatan. Ya. Kami korban, bukan korban kejahatan. Saya kurang tahu. Ya. Kenapa bisa demikian menurut mereka? Mungkin beliau sudah menganggap bahwa tugasnya sebagai pimpinan penegak hukum ya tidak perlu lagi dilaksanakannya kepada kami. Ya, walaupun kami begini, namun saya tahu bahwa Tuhan pasti punya cara untuk melepaskan kami dari semua tindakan-tindakan kejahatan ini. Dan saya sangat berharap bahwa Tuhan sesegera mungkin akan bertindak kepada orang-orang yang telah berbuat kejahatan kepada kami. Itu doa saya. Dan saya sangat percaya dengan itu. Jadi untuk malam ini saya tidak bermaksud untuk curhat, tapi setidaknya saya sangat senang sudah bisa berbagi keluh kesah kepada teman-teman dunia maya. Dan pada detik ini juga saya menyampaikan mohon kepada beberapa lembaga nanti yang akan saya sampaikan laporan untuk bisa menerima, menindaklanjuti, dan memproses laporan saya. Karena keadilan adalah hak semua orang. Keadilan bukan ditegakkan hanya kepada orang-orang tertentu, tapi kepada semua orang. Saya meminta keadilan untuk bisa mengungkap semua aksi kejahatan yang telah dilakukan kepada kami. Beberapa tanggal-tanggal penting yang paling saya ingat 19 Agustus 2023, kemudian 25 Desember 2023. Sebelumnya tahun lalu, ya, tepatnya 17 Oktober 2022.
Itu yang paling terekam dalam benak saya. Dan beberapa hari terakhir ini, di rumah ini menjadi tempat penyiksaan batin bagi saya. Di rumah saya sendiri. Di mana kepada para pelaku, rumah ini sudah menjadi tempat bagi mereka untuk bermain-main, mempermainkan kami, menghipnotis kami, dan mempersekusi kami. Jadi apapun yang mereka lakukan, yang mereka ingin lakukan, bebas di rumah ini. Artinya di rumah kami tidak punya kemerdekaan lagi. Kami seolah-olah terjajah di rumah kami sendiri. Itu yang kami alami. Pada saat ini nanti akan saya sebut satu persatu nama para pelaku. Namun terlebih dahulu, saya akan mempersiapkan laporan-laporan saya. Saya pernah sampaikan di SP4N lapor, namun sampai sekarang belum juga ditangkapi. Juga di beberapa lembaga lain. Semoga Tuhan memberi cara terbaik bagi saya. Demikian dulu untuk malam ini. Di video kali ini, terima kasih sudah menonton dan mendengar keluh kesah saya. Saya mohon doa dari teman-teman. Selamat malam. Salam merdeka.